Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Dimana saham BRIS ini selama 1-2 bulan terakhir ini dalam fase downtrend. Kita bakal bahas ya gimana prospek fundamentalnya BRIS, terutama setelah reg issue nanti, dan berapa potensi return yang kita bisa dapat dari saham BRIS kalau kita mau investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, kayak biasa jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk langsung aja kita mulai. Nah, BRIS ini semenjak merger dan gabung jadi satu, mereka udah nunjukin progres kinerja yang bagus banget. Kita lihat di sini pertumbuhan net income-nya yang tadinya cuma 12%, di tahun pertama merger jadi 38%, terus di tahun kedua naik lagi jadi 42%. Return on equity atau ROE yang tadinya cuma di sekitaran 11-13%, sekarang udah naik jadi 17%. Nah, ini tuh gambaran kalau sinergi antara BRI, Mandiri, sama BNI Syariah ini terjalin dengan bagus yang ngebuat operasionalnya jadi lebih efisien. Dan itu terbukti di sini di mana operating income-nya tumbuhnya lumayan tinggi. Terus BRIS ini juga kebantu sama pertumbuhan sektor bank di Indonesia sebagai negara berkembang. Terutama dari sisi bank syariah yang kalau kita lihat di sini selama beberapa tahun terakhir ini punya pertumbuhan yang lebih tinggi dari keseluruhan sektor perbankan. Meskipun ini bukan jaminan ya kalau kedepannya bakalan sama, tapi seenggaknya ini jadi gambaran kalau sektor bank syariah ini punya potensi growth yang lebih tinggi dari sektor bank secara keseluruhan. Terus BRIS ini sendiri juga lagi terus perbanyak rekening dana murah terutama untuk tabungan wadiah. Dimana tabungan wadiah ini tabungan yang nggak ada bunganya. Yang artinya BRIS ini nggak perlu bayar bunga sepeser pun ke nasabah yang punya rekening tabungan wadiah. Kita lihat di sini pertumbuhan tabungan wadiah ini sampai 34% year on year. Lebih gede dari tabungan mudharabah yang tumbuh cuma 11% year on year dan deposito yang justru malah turun 1% year on year. Ini pertanda bagus ya karena ini bisa memperkecil beban bunga yang mesti dibayar BRIS ke nasabah dan itu bisa ningkatin profitability-nya BRIS. Nah, salah satu upaya BRIS ini numbuhin tabungan wadiah itu dengan mereka ngelakuin transformasi digital yang di dalamnya itu ekosistemnya luas di mana nasabah punya akses top up ke platform fintech plus juga ada fitur yang menunjang kegiatan ibadah kayak info masjid, info kiblat, pengingat jam sholat dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediain sama BRIS. Secara kinerja, BRIS ini punya net interest margin atau NIM di 6,2%, ini termasuk tinggi dan ini bagus. Terus cost of fund-nya turun dari 2 ke 1,5%, ini juga bagus. Terus untuk BOPO atau beban operasional berbanding pendapatan operasionalnya turun dari 80 ke 74% dan ini juga bagus. Ini pertanda kalau BRIS ini makin efisien dari segi operasional. Terus NPF atau non-performing financing ini turun tipis ke 2,6, ini juga bagus. Jadi NPF ini mirip kayak NPL kalau di bank-bank konvensional. Terus dari sisi likuiditas ini juga bagus ya dengan FDR atau financing to deposit rasionya itu ada di 81%. Nah, kelemahannya BRIS itu ada di capital adequacy ratio atau CAR yang cuma 17%. Yang artinya dari segi kesiapan modal BRIS ini punya cadangan modal yang tipis. Nah, BRIS ini kasih guidance kalau untuk tahun 2022 mereka proyeksiin labanya bakalan tumbuh jadi sekitar 4-4,1 triliun atau tumbuh sekitaran 30-40% year on year. Dan ini growth yang gede banget. Terus dari segi financing atau pendanaannya juga mereka proyeksiin bakalan tumbuh 17-19% year on year. Terus savings account atau rekening tabungan mereka proyeksiin tumbuh 12-15%. Dan kayak yang gue bilang tadi ya, mereka mau upayain pertumbuhan yang gede untuk rekening tabungan wadiah. Nah, ini pertanda kalau manajemen BRIS-nya sendiri ini masih optimis kalau mereka masih punya potensi growth yang gede ke depannya dan mereka juga masih mau terus upaya buat ekspansi. Nah, BRIS ini juga mau ngelakuin right issue di mana mereka bakalan dapat dana sekitaran 5 triliun dari right issue ini. Dan dananya itu mereka pakai pertama buat perbanyak dan perkuat permodalan atau CAR mereka yang tipis. Terus yang kedua ini bisa dipakai juga buat ekspansi bisnis. Nah, dengan BRIS ini punya potensi growth yang tinggi buat kedepannya, sekarang kita bakal hitung berapa sih kira-kira return yang bisa kita dapat dari saham BRIS. Caranya, pertama kita buat asumsi growth-nya BRIS untuk 10 tahun ke depan. Untuk growth tahun ini, BRIS itu proyeksiin sekitaran 30-40% growth untuk labanya. Tapi kalau untuk jangka waktu 10 tahun, growth yang segitu gede rasanya agak susah ya buat dipertahanin.
Jadi karena kita nggak tahu growth-nya BRIS itu ke depannya berapa, kita mau lebih konservatif dan kita pakai aja asumsi growth yang lebih kecil. Kita pakai aja 10, 15, sama 20% growth EPS per tahun untuk 10 tahun ke depan untuk masing-masing low, middle, sama high case. Next, kita asumsiin berapa valuasi price to earning-nya BRIS di tahun ke-10 nanti. BRIS ini emang jadi leader untuk bank syariah di Indonesia, tapi dia bukan bank nomor 1. Karena dia bukan market leader di sektor perbankan, kita nggak bakal pakai asumsi PE yang terlalu tinggi. Kita pakai aja asumsi PE yang nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah ya. Kita pakai 13, 15, sama 17 kali untuk tahun ke-10 nanti. Terakhir untuk asumsi dividen payout ratio, tahun lalu itu BRIS payout-nya rasionya itu 25%. Tapi kita mau lebih konservatif kali ini, jadi kita pakai aja asumsi dividen payout rasionya itu 15% aja buat kedepannya. Oke, kita udah buat asumsi, sekarang kita lihat ya. Ini tabel potensi return untuk saham BRIS. Kolom yang di kiri itu annual return atau potensi return per tahunnya. Nah, yang warna hijau sama warna merah ini harga belinya saham BRIS. Merah itu artinya harganya di bawah harga sekarang, hijau artinya di atas harga yang sekarang. Nah, jadi bacanya tuh kayak gini. Potensi return dari saham BRIS itu tergantung dari berapa growth untuk EPS-nya ke depannya. Kalau growth EPS-nya bisa setara seenggaknya middle case di 15%, artinya nih BRIS di harga sekarang di 1230, itu potensi return-nya itu ada di sekitaran sini, di antara 17 sampai 19%-an per tahun. Kenapa gitu? Karena di skenario middle case, kalau kita belinya di harga 1340, berarti kita dapat potensi return itu sekitaran 17% per tahun. Dan kalau kita belinya di harga 1140, potensi returnnya itu di sekitaran 19%. Nah, 1230 itu kan ada di tengah-tengahnya 1300 sama 1100. Jadi potensi returnnya pun kira-kira itu ada di tengah-tengahnya antara 17 sampai 19% per tahun. Nah, sedangkan kalau ternyata growth-nya ke depannya itu cuma setara worst case di 10% per tahun, di harga sekarang ini bisa kasih potensi return itu di sekitaran 11% per tahun. Jadi ini potensi returnnya BRIS ini lumayan gede ya. Bisa minimal itu 11% per tahun. Dan kalau ternyata growth-nya BRIS itu ke depannya bisa sampai setara high case atau bahkan lebih, sampai 20%-an per tahun, di harga sekarang nih di 1200-an, itu bukan nggak mungkin kita bisa dapat potensi return itu bahkan lebih dari 20% per tahun. Karena untuk high case, kita lihat di sini ya, dengan kita beli di 1900-an aja, itu kita bisa dapat return kira-kira 19% per tahun. Jadi di harga sekarang kalau menurut gua BRIS ini punya potensi return yang menarik banget kalau kita hold sahamnya buat investasi jangka panjang. Apalagi BRIS ini juga secara bisnisnya mereka masih mau terus ekspansi. Jadi BRIS ini bisa jadi salah satu opsi yang bagus buat kita kalau mau invest buat 5-10 tahun ke depan. Oke, jadi itu dia ya potensi return saham BRIS. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe sama tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan aja dan bukan ajakan untuk jual beli saham. Keputusan jual beli saham 100% ada di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.